Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayah bunda, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tak henti-hentinya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bunda, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan bulan yang mulia. Selain itu, bulan Ramadan juga dikenal dengan beberapa istilah. Salah satunya adalah Syahrut Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan, di mana kita sebagai umat muslim diingatkan kembali tentang segala hal-hal yang mungkin dengan aktivitas kita selama setahun penuh ada yang lupa, maka Allah ingatkan kembali dan Allah gembleng kembali di bulan suci Ramadan. Ayah bunda, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah bulan suci Ramadan yang berkaitan dengan jati diri seorang muslim. Dalam hal ini, sekurang-kurangnya kami mencatat ada 8 hikmah di bulan suci Ramadan yang berkaitan dengan jati diri seorang muslim. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Mengapa demikian? Karena sebagaimana yang kita ketahui, segala amal ibadah yang kita lakukan hanya bulan puasa atau hanya puasalah yang kemudian hanya Allah yang mengetahui, atau amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa hanya diketahui oleh Allah dan si hamba itu sendiri yang berpuasa. Oleh karenanya di sana sangat kental dengan nilai-nilai kejujuran. Sebagaimana sebuah hadis, pentingnya kejujuran dalam hidup kita. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang kedua, yaitu kedisiplinan. Sebagaimana kita ketahui, di dalam bulan suci Ramadan kita telah diatur mengenai makan, di mana saat sahur kapan kita harus berhenti dari makan kita saat sahur, kapan kita harus berbuka, dan itu terus menerus secara sebulan penuh. Allah gembleng kita dengan bulan suci Ramadan. Kedisiplinan adalah suatu yang sangat penting, yang merupakan jati diri seorang muslim. Sebagaimana kita diberikan oleh Allah sebuah pelajaran ketika perang Khandaq, di mana pada saat itu atas izin Allah pasukan-pasukan pemanah meninggalkan tempat-tempatnya, sehingga umat muslim pada saat itu mengalami kekalahan. Selanjutnya, ayah bunda dan pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yang penggalanya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Mengapa dengan Ramadan kita diajarkan untuk bersabar? Sebagaimana kita ketahui, yang menjadi rukun puasa adalah menahan hawa nafsu, lapar serta dahaga dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di mana saat itu makanan dan minuman yang seyogianya adalah milik kita sendiri, yang halal untuk dimakan, tapi pada siang hari maka itu menjadi haram. Begitu juga minuman yang halal untuk dimakan pada siang hari menjadi haram, karena semua itu akan membatalkan puasa. Dan itu semua kita lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang keempat adalah kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur. Karena sebagai seorang muslim,
kita harus senantiasa bersyukur. Apa hikmah bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan sehingga kita senantiasa bersyukur? Dengan adanya puasa di bulan Ramadan, ternyata kita diingatkan saat berbuka puasa bahwasanya pada saat kita seharian penuh dahaga, haus ya, dahaga, maka pada saat kita berbuka puasa ternyata seteguk air itu sudah cukup untuk membasahi seluruh tubuh kita, untuk menghilangkan dahaga kita. Masya Allah ya, hanya dengan seteguk air kita bisa kemudian membasahi seluruh tubuh kita ya. Kemudian kita juga bisa menghilangkan dahaga kita. Betapa bersyukurnya kita. Dengan rahmat Allah, dengan hanya seteguk air saja kita sebenarnya sudah cukup. Nah, apalagi selama ini kita setahun penuh kita disuguhkan dengan berbagai minuman yang segar dan seterusnya. Kemudian makanan-makanan yang lezat dan seterusnya. Betapa naifnya ketika kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda dan pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah dengan adanya puasa di bulan Ramadan, kita diajarkan untuk hidup sehat. Di mana saat kita berpuasa, berbuka, sahur, itu ada jadwalnya yang sudah rutin. Dan kemudian pada saat kita berbuka juga, kita tidak diperkenankan untuk kemudian makan dan minum yang berlebih-lebihan. Dan ini adalah sebuah kepribadian muslim, di mana kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Dan kemudian kita harus senantiasa teratur ya, bahwasanya tubuh kita juga memiliki batas kemampuan, dan kemudian tubuh kita juga menginginkan untuk dirawat. Kemudian tubuh kita juga menginginkan untuk diperhatikan. Karena mungkin dalam setahun ini, selama ini kita tidak memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Barangkali di sana sedikit yang bermanfaatnya, namun banyak yang tidak bermanfaatnya. Nah, pada bulan suci Ramadan kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa. Dan di sanalah kemudian kita belajar pentingnya untuk hidup sehat. Selanjutnya yang keenam adalah empati. Mengapa bulan suci Ramadan atau tepatnya puasa di bulan Ramadan mengajarkan kita untuk berempati? Di mana pada saat kita berpuasa, kita menahan lapar, kemudian kita menahan haus. Nah, ini menunjukkan empati kita kepada saudara-saudara kita di belahan bumi yang lainnya. Bahwasanya mereka bukan hanya satu hari, bahkan berhari-hari, berminggu-minggu, atau mungkin berbulan-bulan mereka tidak menemukan makanan-makanan yang layak seperti kita, minuman-minuman yang layak seperti kita, air-air bersih. Nah, di sini sebagai seorang muslim sudah selayaknya lah kita kemudian berempati dan kemudian ikut merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan di belahan bumi lainnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah senang berbagi. Di bulan suci Ramadan, sebagaimana kita ketahui, segala amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya, termasuk di dalamnya adalah infak, sedekah, dan bahkan nanti di akhir kita dianjur atau diperintahkan untuk berzakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Di mana dengan kita berzakat berarti kita telah berbagi dengan saudara-saudara kita. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwasanya di bulan lain selain bulan suci Ramadan, kita juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbagi dengan sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, saling memaafkan dan silaturahim. Ayah, bunda, dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak kita pungkiri selama bulan suci Ramadan, interaksi kita dengan saudara-saudara kita di sekitar kita, tetangga kita, itu lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Dan kemudian nanti di akhir kita menutup bulan suci Ramadan dengan Idul Fitri, yaitu kita di mana kita menemukan momen yang saling memaafkan di antara kita satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.